gitu. Yang penting bagaimana caranya kita berzikir, terus sering-sering berlatih pernapasan juga mungkin ya. Dalam zikir itu kan juga adalah pernapasan. Apakah setiap orang itu didampingi oleh kodamnya masing-masing, ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Dan kemudian apakah setiap orang itu Karena itu bukan untuk menuhankan, tidak bergantung kepada tidak itu? bergantung kepada itu. Ada yang beberapa menggunakan ini sebagai, karena memang tujuannya berjuang. Tes, dipanggil. Oh, tes. Iya. Tapi bukan buat coba-coba nih, maksudnya bukan buat ya, yang kita jangan mengimani ya, mengimani tetap pada Allah ya. Ini sebatas kayak pembuktian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jul, kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat Jul, Masya Allah, ganteng banget. Amin. Ya, gimana? Ini Zul ada pertanyaan. Pertanyaan gimana Jul? Lumayan agak penasaran selama ini. Jadi pertanyaan tentang cakra. Sebenarnya cakra itu apa sih, Bah? Cakra itu titik pusat ya. Ini bicara cakra nih panjang lebar banget nih sebenarnya. Cuman inti-inti aja ya. Cakra itu ada terpusat di kepala, tengah ya, terus tenggorokan, dada, pusat, pada titik kemaluan dan pada ekor biasanya seperti itu. Pada titik-titik tertentu. Dan cakra ini mempengaruhi pada pola energi pada tubuh kita, baik secara fisiknya maupun secara mentalnya, emosional dan sebagainya. Sehingga kenapa cakra ini bisa mengeluarkan aura. Nah, aura itulah dari sumber energi cakra tersebut. Tergantung orangnya sedang emosional kah atau sedang bahagia kah gitu ya. Nah, dari cakra tersebut ini bisa difungsikan, dipola, karena cakra ini bersumber pada tubuh energi pada sifat diri manusia tersebut gitu. Cakra ini sebenarnya banyak, hampir 365 titik cakra dalam tubuh kita nih. Banyak kan kalau dijabarin, wah luas, wah pusing juga, udah banyak yang lupa soalnya. Berarti maaf nih Pak, berarti aura itu bahagian dari cakra gitu. Cakra, pancaran dari cakra juga. Jadi sehingga menimbulkan aura pada diri seseorang. Karena kan ada orang yang sifatnya emosional, energinya begini. Kadang-kadang kita suka dekat dengan orang, senang dengan orang, kemudian dekat nih dengan orang yang bahagia, kita dekat-dekat itu kayaknya adem, enak gitu, nyaman. Ada orang yang kita deketin juga bahkannya hawanya nggak enak, kayak nggak nyaman sama orang ini, gitu lah. Ada yang seperti itu. Itu berarti itu dari auranya ya, Pak? Dari energi tersebut yang memancarkan pada auranya, sehingga menimbulkan ada energi yang positif, ada energi yang negatif seperti itu. Tapi apakah semua orang itu cakranya bisa untuk diaktifkan, ataukah memang harus orang-orang tertentu? Cakra ini sebenarnya bisa diaktifkan ataupun tidak diaktifkan, tapi ada juga yang memang mau mendalami dengan cakra tersebut. Misalnya ada yang pengen mendalami dengan energi tenaga dalam misalnya, ataupun energi yang dia bersumber pada tubuh, kekuatan pada tubuhnya gitu lah ya. Jadi cakra ini bisa difungsikan dan juga nggak difungsikan juga. Kadang-kadang kita sudah ada sensor sebenarnya dengan kepekaan kita ya, cuman kita kadang-kadang nggak sadar aja bahwa kita ini sudah ada cakra yang memang aktif, ada sehingga menimbulkan aura-aura yang dalam diri kita nih, tapi kita sadar sudah berfungsi sebenarnya. Tapi banyak orang juga pengen mendalami hal tersebut Zul, gitu. Misalnya saya mau aktifkan ini, karena kan di dalam tubuh kita ini ada energi yang ada berapa unsur energi kan, mungkin juga sudah tahu lah, ada energi panas, udara, uap ya, terus energi tanahnya, juga ada zat dalam tubuh kita, ada zat besi ya, zat kapur dan sebagainya lah. Jadi tubuh kita ini sebenarnya ya nggak jauh-jauh juga dari alam bumi ini, gitu lah ya, gitu. Tapi Pak, ini menarik nih bicara soal cakra Pak. Jadi kan tadi Abah bilang, sebutkan ada cakra di bagian kepala, bagian dahi, bagian dan lain-lainnya. Apakah setiap titik cakra-cakra tersebut fungsinya berbeda-beda, ataukah keseluruhan cakra tersebut itu kemudian diarahkan kepada satu titik untuk supaya menjadi berfungsi gitu? Nah, berbeda-beda fungsi
di kepala, fungsi di leher, di dada itu masing-masing punya fungsinya masing-masing, tidak sama gitu Jun. Dan itu pun bisa difungsikan secara khusus gitu Jun. Berarti ada fungsi masing-masing ya dari setiap titik-titik tersebut gitu ya. Kemudian apakah cakra tersebut bisa untuk misal kayak Zul nih kan belum mengerti tentang cakra tersebut, bagaimana reaksi terhadap tubuh kita, sensasi terhadap kita ketika difungsikan, itu bagaimana cara, misalnya apakah kita bisa untuk dites itu Pak? Misalnya Zul pengen ngetes nih, gimana sih sensasinya cakra tersebut hidup terhadap tubuh gitu. Penasaran nih Pak? Penasaran, aduh. Sebenarnya sih hal begini, ini Abah paham lah. Ya, jadi ya gini, pahami maksudnya paham dengan pertanyaan Jul nih. Sebenarnya hal tersebut tidak harus dites sebenarnya nggak boleh Jul. Tapi kita juga harus tahu kan ya. Jadi sifat sensor dalam tubuh kita ini kalau kita latih, sifat cakra tersebut kalau kita latih, kita mendalami dengan cara-cara khusus, dengan dipadu tentunya dengan mursyid, maka akan terpola, akan terlatih dari cakra tersebut dan akan bisa mengaktifkan, memfungsikan ataupun secara otomatis pun akan berfungsi. Misalnya ketika Jul nih ada yang nggak suka dengan Jul, di belakang ada siap-siap mau menikam Jul atau memukul ataupun menyerang Jul, secara sensor tersebut dengan cakra tersebut yang kita sudah aktifkan dan kita melatih untuk mengaktifkan tersebut, tanpa secara otomatis dia akan tahu, sepertinya ada yang menyerang dari tubuh, ada yang menyerang di belakangnya, ada yang memukul di belakang kita nih, kita sudah tahu tuh. Itu otomatis ya. Secara otomatis, dan sehingga ketika ada serangan secara otomatis pula tubuh ini akan bereaksi, entah nanti berpaling, minggir, atau menangkis ataupun apa segala macam. Itu pasti akan ada reaksinya seperti itu Jul. Dan juga akan mengeluarkan energi Jul dalam tubuh kita. Misalnya ketika ada orang yang mau menyerang kita atau memukul kita, misalnya kita ditikam di belakang, dicekik ya atau apa, itu secara kalau kita sering berlatih, energi tersebut akan menyerap energi orang tersebut Jul. Bisa diserap gitu Bisa diserap. Energi tersebut akan menyerap energi orang yang mau membunuh kita atau mau mencelakai kita. Energi tersebut seperti itu. Jadi disedot tuh energi kepada kita. Berarti reaksi terhadap orang tersebut gimana ntar Bah kalau misalnya kesedot? Ya otomatis tenaganya akan lemah karena kita tarik energinya. Jadi tanpa kita harus menyedot, jadi secara otomatis energi orang kalau dia semakin kencang, semakin emosi, semakin ini, maka semakin lemah pula fisik orang tersebut. Begitu. Penasaran tapi ini Pak. Pengen gitu coba Pak. Gimana sih rasanya gitu. Nggak bilang nggak boleh coba-coba. Tergantung sama apa sih kalau diizinkan. Baik sekali ini aja ya. Karena ini berarti boleh nih Pak. Boleh sekali ini aja tapi tidak. Ini nggak boleh coba-coba lagi, tapi untuk berlatih boleh, mengaktifkan boleh, tapi untuk ini sekali aja. Oke Jul? Doang ya Pak ya? Rasain doang. Oh iya siap. Jadi Jul nanti menyerang dengan secara sungguh-sungguh. Anggap nih Abah bukan Abah ya. Anggap nih lawan Jul, musuh Jul. Ya memang Jul ini benar-benar ingin membunuh ataupun mencelakai orang tersebut. Gitu ya. Karena sifatnya ini kalau buat main-main, kalau buat main-main mah nggak bakal bisa. Gitu ya. Pasti akan jebol kasarnya gitu ya. Makanya kayak seperti ada orang-orang yang mau ngetes, menguji ilmu laduni dan sebagainya, di tes itu kok jebol gitu. Sebenarnya nggak jebol mungkin, tapi karena memang itu bukan untuk dibuat main-main sebenarnya, bukan untuk dites gitu. Otomatis terdesak aja gitu ya. Karena kan di mana-mana yang namanya lawan pasti akan menghabisi, gitu kan. Bukan untuk tes itu kan nyalinya cuma sebatas nguji gitu kan. Makanya jebol lah kayak gitu. Jadi ini difungsikan benar-benar. Jadi Jul harus benar-benar juga menghabisi Abah. Oh iya siap. Tapi nggak apa-apa nih Pak. Iya terserah aja lu. Ya jadi takut nih Pak. Terserah aja. Ayo. Nggak apa deh. Ada Abah nggak apa Mas. Ini serang atau pegang? Ya pegang aja. Ini Zul kerahkan semua tenaga. Ya, kalau nggak Abah bisa begini. Jul tarik tangan Abah. Oh gitu. Dari yang kuat. Ya, pokoknya sekuat tenaga aja. Tanamin kebencian dulu yang berbunyi. Oh harus ini dulu, harus iya. marah.
Jul. Lemas wah. Lemes. Gitar. Sini lemes. Lagi. Dah. Sini masih berasa wah. Dah. Ya langsung buru-buru. Kalau nggak buru-buru kita diemin orang tersebut akan terus Bahaya ya bahaya. bahaya, membahayakan, termasuk membahayakan nyawa orang yang menyerang kita. Jadi kalau tadi kan Ari sekuat tenaga dia, sekuat tenaga Jul. Hal tersebut maka akan cepat menyerap energi yang dia punya, kita sedot. Apalagi kalau misalnya ditekam dari belakang. Iya. Orang itu semakin kencang, semakin kita posisi kita lemes aja. Tadi pas megang apa udah agak lama langsung berasa kayak hitam gitu Mas. Oh, langsung gelap. Langsung gelap semua. Oh, gak berasa lagi. Langsung lemas. Masih bergetar nih dikit. Gimana? Real ya? Asli ya? Real banget. Gitu. Jadi dalam mengaktifkan energi tersebut, musikannya juga nggak boleh sembarangan dan memang difungsikan untuk hal-hal yang urgent, genting, dan bukan untuk main-main, gitu Jo. Karena ilmu semacam ini bukan ilmu untuk coba-coba dan bukan untuk ilmu main-main, gitu. Yang penting bagaimana caranya kita berzikir, terus sering-sering berlatih pernapasan juga mungkin ya. Dalam zikir itu kan juga adalah olah pernapasan. Allah, 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 Allah. Dan ada doa-doa khususnya nanti. Pasti mursyid itu akan memberikan doa yang mana doa tersebut untuk memfungsikan atau mengaktifkan pada bagian titik-titik tadi tuh yang 365 titik tuh. Nanti secara khusus akan keluar sinar. Oh, bercahaya gitu. Cahaya. Kalau seorang orang yang punya kasyaf kelebihan itu akan punya pancaran nanti. Sehingga aura yang dalam tubuh kita itu memancar cahaya. Lebih bagus, lebih terang, dan hidup kita akan tertata. Tertatanya bagaimana? Tertata dengan rapi, dengan disiplin, dengan segi ibadah dan sebagainya, lebih tenang pembawaannya. Iya. Ya itu, nggak gelisah, nggak gerabak kerubuk, nggak ketakutan. Oh gimana? Kalau banyak orang begitu, gitu, santai aja, indah aja. Kenapa? Kita merasa bahwa diri kita ini semua Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberikan kita kesehatan. Kan begitu. Jadi dibuat tenang semuanya. Kita berserah diri, pasrahkan diri kita kepada Allah. Dan juga jangan pasrah, misalnya mentang-mentang dibilang kata Abah pasrah aja udah makan, tidur. Nggak begitu juga. Kita disuruh ikhlas, sabar, tawakal, ikhtiar. Ikhlas, sabar, tawakal, ikhtiar. Nah, gitu. Jadi harus semuanya berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan redam emosi. Kadang-kadang begini, orang-orang yang mau belajar kepada seorang mursyid itu akan diuji kesabarannya. Karena orang yang belajar itu tidak perlu dengan seorang guru yang kalau memang kita mengkhidmat dengan pada orang guru tersebut, sebenarnya nggak perlu kita banyak-banyak tanya hal segala macam ini. Guru itu tahu. Jadi guru itu tidak selalu memberikan secara teori, tapi secara diam pun, secara apapun yang guru lakukan itu akan memberikan ilmunya dengan secara ruhanianya. Tanpa tanya akan diberikan karena guru tahu kadarnya. Gitu. Dengan ruhanianya akan dibimbing. Kenapa dibimbing gitu? Akan lihat bagaimana cara perilaku guru memberikan ataupun mempraktekkan secara kehidupannya sehari-hari. Itu salah contoh sebenarnya. Gitu. Jadi ya kalau mendalami itu ya harus benar-benar hati yang bersih, niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan tidak untuk disalahgunakan, gitu ya. Nah udah punya ini, tantang betenteng. Gitu ya. Jadi nggak begitu, malah energi tersebut kalau kita punya niatan yang nggak baik, punya niatan yang nggak lurus, energi tersebut pancaran aura yang bersihnya tidak akan keluar, malah akan menghitam. Iya, kenapa? Menjadi keras. Dia punya hati, punya sifat, punya perilaku, punya hal yang nggak baik, akan
memecah pada diri dia suatu hal yang menjadi berlawanan. Gitu. Jadi nggak searah tuh, nggak satu titik. Itu. Oke. Ya. Ini bah masih agak pusing nih kita ngomong. Bismillah. Udah. Baru enteng. Nih bah, tapi masih ada yang penasaran nih bah. Nah, apalagi penasarannya? Jadi kan kita sering dengar tentang kodam. Kodam Atau kadam ya. Kodam ya bah. Ya. Jadi apakah setiap orang itu didampingi oleh kodamnya masing-masing ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Dan kemudian apakah setiap orang itu misalnya ini ada kodam jenis apa gitu? Apakah kodam tersebut datangnya ketika menyukai seseorang tersebut ataukah memang udah ada bawaan dari lahir biasanya Pak? Oke. Kita bicara manusia dulu ya. Seseorang itu ketika lahir di muka bumi ini, ketika lahir dari rahim ibunya, akan didampingi oleh 2 korin. Satu korin malaikat, satu korin dari jin. Ya, satu korin dari malaikat, satu korin jin. Makanya suka bertentangan tuh kadang, yang satu ngojokin kejahatan, ngajakin gak baik, yang satu mengendalikan, mengerem. Nah, kalau film kartun tuh ada tuh Tom and Jerry itu. Tarik menarik ya. Tom and Jerry satu pakai tanduk merah, pakai tongkat, yang satu pakai ini putih gitu. Dia tarik menarik. Ada yang satu mengajak kebaikan, satu ngajak keburukan. Itu satu ya. Terus dalam diri tadi bicara khodam. Ada yang namanya khodam leluhur. Ada yang kita juga didampingi oleh khodam dengan diri, dengan si khodam tersebut senang dengan kita. Ada juga orang yang mencari ilmu dengan cara ilmu khodam. Kan banyak tuh dalam ilmu kebatinan dengan cara mengundang khodam punya kekuatan ini ataupun juga dari benda-benda yang mengandung khodam, isian ataupun barang tersebut alami tapi dihuni oleh khodam, jin ya. Itu ya masing-masing punya punya cara dan sarananya masing-masing. Nah, ada yang khodam leluhur, ada juga diterusin, diwariskan tuh. Misalnya kita punya buyut dulu punya perjanjian dengan khodam, ya, janjian dengan khodam dengan jin. Dia dibilang gini dengan khodamnya, nanti jaga anak turunan saya. Jaga tuh anak turunannya karena sesuai perjanjiannya. Makanya kita nih sebenarnya sebagai anak cucu cicit dari leluhur kita nih, selesai sholat misalnya, ya kita bacakanlah doa secara khusus. Misalnya merinding ya, masya Allah. Jadi misalnya Zul nih, saya Fulan bin Fulan misalnya gitu, ya Allah, yang tersambung darah dagingnya dari bapakku kepada kakek nenekku dan seluruh leluhurku, apabila kakek nenekku, orang tuaku, seandainya orang tuaku, kakek nenekku dan para leluhurku mempunyai perjanjian, ikatan dengan para khodam atau jin dan bersekutu dengan mereka, ya Allah, putuskan perjanjian tersebut, hancurkan perjanjian tersebut, kasihanilah mereka ya Allah, selamatkan mereka, bahagiakan mereka di alam kubur sana. Seperti itu. Kita bacakan Fatihah 3 kali, kita putusin. Janganlah kita bermain-main dengan khodam seperti itu ya. Jadi kita ya alami aja lah, tadi cakranya kita aktifin, karena kita sudah punya energi yang lebih bagus, lebih mulia daripada mereka, ya kan? Nah, itu ada khodam yang memang difungsikan. Jangan salah, kalau kita meditasi nanti kita akan dituntut, Jun, gitu. Bahaya gitu. Tadi bah ini agak mundur ke belakang dikit. Ya, oke. Jadi apakah yang cakra tersebut tadi itu juga dilindungi oleh kodam ataukah berpisah? Beda. Beda. Berarti kodamnya tersendiri, cakra tersebut tersendiri. Begitu juga. Berpisah ya, Pak. Berpisah. Makanya ada orang yang menggunakan khodam tersebut untuk kekuatan. Ada yang mempunyai khodam tersebut untuk sarana pagar. Ada kan sebagai penjagaan ini itu khodam tuh. Ada yang penjagaan diri, penjagaan inilah sebagainya khodam. Ada juga khodam jawara, khodam ini segala macam, banyak. Itu dari kekuatan batu, dari kekuatan alam, khodam itu ditarik supaya dia menjadi gagah, berwibawa misalnya.
Padahal kalau untuk wibawa, untuk kegagahan dan sebagainya, kita cukup aktifkan diri kita aja, pacaran diri kita. Tidak perlu mengandalkan khodam tadi. Karena kebanyakan orang kita kurang percaya diri, nggak pede. Gitu, saya mau biar ngomong orang jadi berwibawa sama saya, nurut, patuh, tunduk sama saya. Saya pakai sarana gini Datang orang pintar dikasih misalnya sesuatu, pegangan, ageman buat dia supaya gampang ngomong, orang tunduk sama ente kalau ngomong. Orang jadi manut sama ente biar ngomong, gitu kan, banyak yang kayak begitu. Ya kalau kayak gitu mah nggak usah gitu nih. Kita bisa difungsikan sendiri kok, bagaimana caranya kita. Kalau mau pintar ngomong ya latihan lah, pidato, latihan ngaji, latihan berlatih. Kalau pintar ngomong bicara aja juga bisa, iya dong. Gimana kitanya? Terus saya nggak berani, saya biar saya ini ya belajar lah, latih untuk keberanian. Iya benar. Gitu. Semua berlatih, jangan kalau nggak pakai ginian, nggak pakai khodam, nggak pakai ini, saya nggak pede gitu. Ya, bergantung dengan itu dong. Bergantung dengan itu syirik jadi syirik, jadi musyrik gitu. Nggak percaya diri. Kalau nggak pakai gitu, nggak pakai jimat, nggak pakai ini. Terus nggak ada pendamping khodam ini, kayak nggak percaya diri. Waduh, hilang kayaknya tenaga, hilang percaya diri, nggak punya kekuatan. Aduh, pokoknya bergantung dengan itulah, itu juga nggak baik, nggak bagus. Ini kan kalau misalnya ulama-ulama zaman dulu itu yang berjuang di jalan Allah, itu kan masing-masing yang sering saya dengar, yang dulu dengar itu kan punya pegangan seperti jimat dan sebagainya gitu. Itu apakah apakah mereka itu nggak termasuk ke dalam syirik itu? Seperti apa sebenarnya? Niat, apakah dari niatnya mereka itu tidak bergantung kepada itu atau gimana? Gini, semua kembali kepada nyawa itunya, niatnya. Innamal amalu binniyat. Dia fungsikan itu untuk apa? Kita boleh kayak wafak misalnya itu iman atau apa misalnya ya, boleh aja sebenarnya, tapi tidak untuk dituhankan. Tapi sekedar ada aja gitu Pak, tapi tidak. Itu kan syariat. Boleh aja, tapi kebanyakan orang ketika sudah pegangan itu menuhankan itu, Allahnya membelakangkan. Kalau ulama-ulama dulu kan paham. Lebih mengedepankan Allah daripada itu syariat. Apa-apa sebenarnya, karena itu bukan untuk menuhankan. Tidak bergantung kepada itu. Bergantung kepada itu. Itu ada yang beberapa menggunakan ini sebagai, karena memang tujuannya juga berjuang, gitu kan, bukannya untuk gagah-gagahan, bukannya untuk menzalimi orang, bukannya untuk menyakiti orang, bukan. Dan itu kebanyakan mereka itu punya kekuatan seperti itu memang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agamanya, menyebarkan dan membela negaranya. Satu tujuannya itu, bukan untuk gagahan, bukan untuk memonopoli orang, ya, menzalimi orang, bukan. Tapi yang terpenting adalah nawaitunya, dan terpenting adalah mengedepankan Allah aja, bukan mengedepankan itunya, gitu. Jadi tergantung kepada nawaitunya, Bah, nawaitunya. Untuk apa? Untuk bisa meluruskan akidahnya ya. Iya, seperti itu. Para orang soleh mah lebih paham. Timbang kayak kita nih awam kan, kalau nggak pakai batu cincin ini, jimat ini kayaknya kurang pede, nggak percaya diri, terus takut lah. Ya gitu Jul. Jadi mereka juga punya tujuan, punya ilmunya gitu lah. Usia untuk apa dia jelas mereka itu adalah mengemban amanah dan mengedepankan Allah, bukan mengedepankan hal yang begitunya. Enggak. Banyak kok para sultan, para wali dulu menggunakan keris, menggunakan pusaka. Boleh, kenapa? Banyak yang punya kekuatan, keris-kerisnya, pusaka-pusakanya banyak. Tapi tidak menuhankan itu sarana syariat. Tapi mengedepankan Allah. Ya kan? Iya dong. Jadi Bah, ini kan mau tanya secara pribadi nih Bah. Jadi yang menurut Abah lihat, apakah di dalam diri Zul ini ada sesuatu yang tidak baik, ataukah kalau memang ada yang baik, seperti apa seharusnya supaya mengarah kepada kebaikan selalu. Jadi jangan sampai melenceng gitu Bah. Jadi kalau misalnya ada yang tidak baik, seperti ada kodam-kodam dari leluhur atau seperti apa gitu, dari leluhur atau yang tiba-tiba datang yang menyukai kita dan sebagainya, itu bisa terputus jika tidak baik. Itu gimana Bah? Iya. Sebenarnya kalau adik harus dibedain nih, ada egonya kita, ada nafsunya kita, ada yang kemerasaannya diri kita juga harus dibedain nih. Jadi dengan hal tersebut harus bisa kita kendalikan. Ya kadang-kadang orang kan
egonya, merasanya, terus merasa memiliki kekuatan dan ilmu, dan merasa diwarisi ilmu-ilmu leluhur, dia diwarisi ilmu khodam leluhur, kan banyak yang begitu ya. Jadi merasa egonya, merasa gagahnya, merasa dia wibawa. Ada yang semacam itu, yang itu harus diredam. Dan kembali lagi pada tadi itu nawaitunya, apa yang kita dapat seperti itu. Terus bagaimana caranya Jul nih memperbaiki sikap? Yang pertama ya tawadu, wara, tidak sombong, tidak ria, tidak uzub, tidak takabur, ya, dan takzim kepada orang-orang baik, orang soleh, ya, dengan orang-orang lah sekelilingnya, khusus kepada orang tua kita, seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita harus terus mawas diri, mengkaji diri kita. Ya. Zul penasaran. Apakah Zul punya kayak seperti khodam leluhur gitu atau gimana, Pak? Menurut Abah, pandangan Abah? Khodam leluhur ada. Oh, ada. Kalau Jul nanya tadi sama Abah, apakah Jul punya khodam leluhur? Ada. Kalau yang Abah lihat sih, beliau dulunya nih, jadi gini, dulu punya datuk, ini datuknya seorang ulama besar. Selain ulama besar, dia juga suka mengobati orang nih dulunya. Ya, satu, yang kedua, dan ada khodam leluhur yang khodam pendamping, tapi dia hanya berkhidmat. Jadi datuknya Jul nih luar biasa. Dia tidak memerintahkan si khodam tadi, tidak pernah memerintahkan si khodam tadi, tidak pernah menyuruh untuk mendampingi dia, tidak. Bahkan tidak menyuruh untuk mendampingi cucu-cucunya, tidak. Tapi memang si khodamnya ini berkhidmat, gitu loh. Mungkin dulu pernah jadi muridnya, karena ada golongan-golongan jin yang belajar agama ke manusia. Pada seorang ulama kepada manusia ada. Nah, mungkin salah satunya ini. Dan ini yang Abah lihat ada salah satu khodam leluhur yang mengikuti leluhurnya, berkhidmat dengan leluhurnya Jul nih, dan turun-temurun, yang akhirnya jatuhnya ke Jul nih. Dia seorang bisa dikatakan khodam jawara dia, pendekar gitu. Jadi ya mungkin dulunya pernah membantu beliau lah ketika syiar agama Islam mungkin dulunya seperti itu, Zul. Merinding jadinya nih, Pak. Iya, pasti kalau bicara itu, kalau memang ini suka kontak dengan tubuh kita gitu, sehingga bereaksi gitu, Zul. Ya, apalagi tanya itu kalau misalnya dikomunikasi dengan itu, atau misalnya beliau ini sekarang menurut Abah gimana? Apakah ada mendampingi sekarang atau memang lagi dalam jarak jauh gimana? Ya, dia terkadang mendampingi, kadang tidak. Jadi batas itu aja. Kadang bisa, kalau memang kita mau panggil bisa. Oh, bisa, Pak? Bisa. Bisa. Mau dong, Pak, tes dipanggil. Oh, tes. Iya. Tapi bukan buat coba-coba nih, maksudnya bukan buat ya, yang kita jangan mengimani ya, mengimani tetap pada Allah ya. Ini sebatas kayak pembuktian aja gitu ya. Kalau memang ini kita tidak memerintah, jadi tidak memerintah, tapi kasarnya nih Jul pengen tahu betul tidak benar atau tidak ya, Pak ya. Oke. Kalau memang siap. Udah sebelumnya belum pernah dijadikan wadah, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Kesurupan, pingsan belum pernah. Tadi apa? Apaan? Oh, tadi ya, yang lemas ya, Pak. Enggak tahu udah sama Abang. Oke, kita coba. Ya. Yuk. Kita bismillah. Fokus, niatin. Allah coba panggil, nanti kalau memang begitu sudah masuk ke dalam tubuhnya Jul, dia akan reaksi, ikutin aja hawa. Oke, fokus dulu, merem.
Oh, Jul. Oh, Jul. Mantap. Lemes ya? Lemes ya. Itu tadi masuk kok. Masuk. Dulu hawanya gimana? Setengah sadar atau setengah ini semua di-fullin, tidak sadar? Sadar tapi nggak bisa ini bah kontrol. Nggak bisa kontrol. Iya. Jadi ada yang menggerakkan. Gerak sendiri. Gerak sendiri ya. Mantap. Jawarannya jurusannya seperti mau. Lemes nih bah. Puas ya? Lemes. Ya udah terjawab kan? Gitu jangan dipanggil. Jangan dipanggil, jangan kita fungsiin, jangan kita suruh-suruh, nggak boleh. Ya. Cuma buktian aja. Cuman sengaja abang nggak mau tanya, abang nggak mau ini, cuma kan kita sudah tahu tadi kan. Ya. Nah, jadi seperti itu Jul. Penting kita boleh tahu, boleh. Hal begitu memang perlu kita kaji penasaran aja supaya ya, hilang penasaran, boleh kita kaji, boleh kita lebih yakin ya Pak ya. Kita tahu lebih yakin karena selain manusia Allah ciptakan ada lagi makhluknya. Ya. Jadi sebelum manusia diciptakan juga golongan jin sudah diciptakan duluan mungkin. Ya kan? Gitu. Yakin sama Allah. Dan ini sebatas pembuktian aja bahwa ini adalah suatu hal yang memang Allah berikan kekuasaannya. Allah ciptakan semua makhluknya, baik yang nyata maupun yang gaib, dan saling berdampingan juga, gitu tuh. Dan tadi pesan Abah, doanya setelah ibadah sholat, doakan untuk para orang tua kita dan leluhur kita, ya. Apabila mereka terikat dengan perjanjian khedam, dengan perjanjian mungkin dulunya ya bersekutu dengan mereka, minta diputuskan mata rantainya. Supaya apa? Supaya mereka bahagia, supaya mereka dalam kubur tenang, tidak tersisa, tidak menjadi beban buat mereka dalam kubur. Gitu Jul. Oke? Ya Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Nah itu aja Pak. Cukup, udah capek lah tadi. Nggak lemes. Apa aja lemes, apalagi Jul. Oke Jul? Ya Pak. Oke teman-teman, ini Jul nih orang Aceh. Jul nih orang Aceh, datang silaturahmi ke Abah dan niatnya mau berkhidmat sama Abah. Gitu ya Jul ya? Iya. Insyaallah dan istiqomah. Teman-teman, itu sebatas obrolan-obrolan santai sama Bang Jul. Kepingin tahuan beliau seperti apa, ya teman-teman mudah-mudahan ya kaji lagi lah apa yang Abah obrolkan tadi. Mungkin Abah hanya sebatas sedikit ilmu pengetahuan Abah tentang cakra, sedikit ilmu pengetahuan Abah tentang ilmu khodam tadi sedikit. Ya teman-teman bisa cari tambahan referensi ke guru-guru yang lain mungkin ya, ataupun di YouTube lain tentang hal tersebut. Karena Abah banyak kekurangannya, hanya sedikit ilmunya kalau buat teori ya, buat materi ya sedikit gitu. Tapi kalau buat praktek insyaallah adalah gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman mohon maaf atas kekurangan Abah, dan mudah-mudahan ini menjadi sedikit pengetahuan lah, tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Jul. Oke Jul? Ya. Paham? Puas? Jawab? Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.